Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azali wa asqallahu, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah taala, di antaranya salat zuhur berjamaah, alhamdulillah. Dan kita mengisi waktu setelah salat zuhur dengan kajian singkat ini insyaallah. Ayyuhal ikhwah azali wa azakullah. Kita akan sampaikan lanjutan dari materi tematik yang terkait dengan musyawarah yang sudah kita sampaikan di beberapa waktu sebelumnya. Maka masih ada hubungannya dengan materi musyawarah. Maka yang kita sampaikan sekarang adalah ada sebuah judul atau tema, yaitu jangan terburu-buru dan jangan menunda-nunda. Ini sikap kita sebagai seorang muslim, khususnya kita harus memiliki sifat insaf, yaitu sifat di pertengahan. Kita tidak mudah terburu-buru, tapi juga tidak mudah menunda-nunda. Jadi bagaimanakah kita bisa menempatkan pada tempatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya, pada kita semuanya, agar kita bisa memastikan kebenaran sesuatu dan tidak terburu-buru pada segala hal yang dikhawatirkan dampaknya tidak baik. Jadi ketika ada sesuatu yang harus kita putuskan atau mau kita lakukan, ini artinya sesuatu ini harus kita pertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ini bukan sesuatu yang sudah pasti, bukan sesuatu yang sudah pasti. Kalau aturan ataupun perintah larang sudah pasti, ya tidak perlu dibicarakan lagi. Ini sesuatu yang dimana masih ada ruang dan masih ada waktu untuk dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Maka kita jangan terburu-buru di dalam masalah hal itu. Sebaliknya, Allah Ta'ala juga merintahkan kepada kita untuk bergegas, bersegera, jangan menunda-nunda ketika yang ada di hadapan kita adalah satu yang al-khair, satu kebaikan. Karena kalau tidak segera kita lakukan, itu akan bisa terlepas, bisa terluput, bisa tertunda dan yang lain-lainnya. Akhirnya kita tidak mendapatkan kebaikan. Maka dua sifat ini para jamaah ya ikhwah azakumullah, bagaimanakah kita bisa mengkondisikan di dalam diri kita? Kita tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunda-nunda. Jadi mempertimbangkan betul. Tapi poinnya, kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang khair, sesuatu yang baik, maka jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Nah, kalau sesuatu itu masih ada ihtimal, ada kemungkinan ini baik apa buruk, kalaupun baik mungkin masih ada waktu, tidak harus segera dilakukan. Jangan-jangan nanti akan timbul yang tidak baik. Nah, ini yang kita jangan terburu. Oleh karena itu ayat yang kita sampaikan di sini, yang juga kita sudah menyampaikan sebelumnya, di mana Allah berfirman dalam surat
Al-Hujurat ayat 36 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian orang yang fasik. Fasik maknanya adalah orang yang bawa berita tapi belum ada kepastian kebenaran dan kejelasannya. Tidak selalu orang yang itu orang yang buruk. Bisa jadi adalah mungkin menurut kita teman baik, tapi ternyata berita yang dibawa belum pasti, belum tentu benarnya. Maka diperintahkan yaitu fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun, diperjelas, diklarifikasi kalau bahasa kita. Apa tujuannya? Antusibu qaum bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimun. Agar apa? Agar kalian tidak tertimpa suatu hal musibah dikarenakan ketidaktahuan kalian, kejahilannya, ketidaktahuan ini. Kadang orang-orang ketika dia itu tidak cross check, tidak klarifikasi, kemudian ada berita begini langsung tidak lanjuti, ternyata salah. Inilah yang menimpa orang-orang yang mereka itu memiliki sifat isti'jal, tergesa-gesa, kurang tenang. Ya, kita dapati banyak orang tertipu, apakah itu lewat katakanlah HP, lewat telepon dan yang lainnya. Memang kurang tenang biasanya saat itu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan menyesal di kemudian hari. Maka poinnya di sini para jemaah ikhwah, ketika ada berita maka tabayyun dulu. Jadi klarifikasi terlebih dulu. Ini adalah berupa naba, berupa berita, bukan berupa aturan syariat. Kalau aturan syariat sudah jelas dan pasti membawa kebaikan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kemudian ayat berikutnya, Allah mencela orang-orang yang mereka tergesa-gesa atau bergegas menyebarkan berita, apalagi berita yang besar. Nanti ketika berita itu besar ternyata dia belum paham disebarkan, salah di dalam penyebarannya, akhirnya fitnahnya lebih besar. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 83 Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang al-aman, keamanan, bukan masalah yang ringan, masalah keamanan. Ada orang teriak misalkan, musuh datang, oh ini ada penjahat. Ini berita yang besar ini, yang tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal itu. Awil khauf, atau menakutkan. Misalkan ada orang mengatakan bahwasanya ada kebakaran, orang pada panik. Ternyata dia bohong. Ya, itu berita besar, maka jangan seperti itu. Kemudian ketika mendapatkan berita itu ada ubih, mereka lalu menyiarkannya tanpa cross check, tanpa tabayyun terlebih dahulu. Walau rudduhu ila rasul, kalau saya sekiranya masalah keamanan, masalah yaitu kekhawatiran itu dikembalikan kepada Rasul walil amri minhum dan pemerintah di antara mereka yang punya tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui sumber yang benar dari ulil amri atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya lihat permasalahannya para jemaah ikhwah azani wa azakullah. Jadi kalau itu memang urusan kita adalah urusan katakanlah belum pasti tentang hal itu, siapa yang tanggung jawab tentang hal ini, maka segera kita konfirmasi ke mereka. Agar apa? Ya agar nanti benar tidak berita ini. Jangan berita dari satu orang asalnya dia bertanya, oh benar tidak si fulan begini-begini. Asalnya pertanyaan datang awalnya. Berita setelah kita terima, kita sampaikan ke orang lain, itu juga mungkin masih pertanyaan. Nanti kesekian kali bukan lagi pertanyaan, pernyataan, itu yang bahaya. Asalnya sesuatu belum jelas, ketika kesekian orang jadi semacam pernyataan, dikiranya sudah benar, timbullah fitnah. Ya, maka jangan yang seperti ini. Maka ini hubungannya dengan musyawarah, maka kita paling sedikit atau minimal kita sampaikan kepada orang-orang yang
dia punya kepentingan terhadap hal ini. Ayo ikhwah azani ya wasallam. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan permasalahannya mungkin tidak terlalu berat, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersama malaikat Jibril yaitu tadarus, yaitu membaca Al-Qur'an. Di mana Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW agar tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Ditegaskan di dalam ayat Allah surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 19, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayana. Janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an. Apa tujuannya? Lita'jala bih, supaya cepat-cepat selesai. Artinya selesai bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa menguasainya. Allah firmankan, inna alaina jam'a wa qur'ana, sesungguhnya atas tanggungan kamilah, atas Allah lah mengumpulkan di dadamu Al-Quran ini. Allah yang berikan pemahaman. Cepat kita membaca, bisa jadi tidak paham atau belum paham. Allah yang berikan pemahaman. Fa idza qara'na, maka jika membaca Al-Quran, maka fattabi qur'ana, hendaklah diikuti dengan bacaan-bacaan atau tata cara membaca Al-Quran tersebut. Tsumma inna alaina bayana, kemudian sungguhnya atas kamilah Allah Ta'ala itu yang berikan penjelasan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Di antara penjelasan ayat ini, pada saat itu Rasulullah SAW sangat bersemangat di dalam menghafal ayat yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, karena saking senangnya, memang inilah yang ditunggu-tunggu. Sehingga beliau ketika ditalkin atau dibacakan oleh malaikat Jibril, maka kemudian beliau ketika mendengarkan bacaan malaikat Jibril, beliau juga mengucapkannya, tidak menunggu kemudian bergantian, tapi dibahasakan seperti saling mendahului, barengi bahkan mendahului. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan para Rasulullah SAW untuk memperhatikan dulu dan mendengarkan apa yang dibacakan malaikat Jibril kepadanya. Jadi dibaca sampai selesai diikuti, dibaca selesai diikuti. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditegur Allah Taala agar betul-betul bisa menempatkan pada tempatnya. Karena Allah Taala menjanjikan kepadanya bahwa beliau akan dimudahkan dalam menghafal dan mengamalkannya. Allah sudah berjanji Rasul akan dimudahkan dalam masalah ini. Namun karena saking semangatnya Rasulullah SAW, maka beliau tidak terasa tergesa-gesa. Ibaratnya kalau kita sudah hafal, sudah, meskipun tidak diajari akan bisa jalan sendiri. Ternyata harus tartil, harus pelan-pelan akan bisa dipahami dengan baik. Dan Allah berjanji memberikan penjelasan terhadap apa yang dibacakan oleh Jibril tersebut kepada Rasulullah SAW. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka inilah pentingnya kita itu untuk memiliki sifat yang tenang, yaitu tidak tergesa-gesa. Satu lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra yang 11, di mana di dalam itu Allah menyifati manusia yang di antara manusia ini mereka memiliki sifat istijal, tergesa-gesa. Meskipun orangnya kelihatannya tenang, kadang-kadang di saat tertentu kadang-kadang ada yang tergesa-gesa. Ya, karena ini adalah sifat manusia yang mengakibatkan kalau seorang itu mengikuti sifat tersebut, itu menjadikan dia malah merugikan dirinya sendiri. Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Tadi kita katakan para jamaah yang lepas, kalau untuk kebaikan kita bersegera. Memang untuk kebaikan, jadi bersegera.
Maka Allah mensifatkan di sini ada manusia yang dia itu bersegera tapi bukan kebaikan, tapi adalah keburukan. Sehingga dikatakan bahwasanya ada manusia yang berdoa untuk keburukan itu bersegera, seperti dia ingin segera ada yang namanya kebaikan. Maka sifat manusia wa kanal insan ajula. Dan itulah sifat manusia, mereka itu selalu tergesa-gesa. Jadi maunya baik ternyata tidak baik. Nah, ini harus kita perhatikan. Maka apa yang menyebabkan ini? Sedikit penjelasan di bawahnya. Maka penyebab manusia melakukan ini adalah bisa jadi karena kekhawatiran. Bahasa kasarnya khawatir ndak kebagian, ndak komanan. Ya, sehingga tergesa-gesa. Padahal nanti ada bagian sendiri-sendiri. Ibaratnya harus antri, ini nanti akan dapat semuanya. Enggak sabar, tergesa pengen cepat-cepat. Itulah sifat manusia seperti itu. Dan mereka tergesa-gesa dan sedikit sabar, tidak mau bersabar. Akibatnya keburukan baginya. Ibaratnya misalkan kita antri di suatu tempat, kalau normal begitu kita menunggu katakanlah 15 menit sampai ke depan, ketika ada orang yang tidak sabar, akhirnya kesro di situ, akhirnya dihentikan setengah jam nggak selesai. Ya, karena tidak sabar untuk antri misalkan demikian. Ini karena sifat tergesa-gesa. Atau ayat ini juga dimaknakan bahwasanya manusia yang berlebihan dalam meminta sesuatu dalam doa. Jadi permintaannya itu permintaan yang berlebih-lebihan. Ayo kalau kita berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala itu dengan cara ijmal, dengan cara mujmal. Itu lebih baik dibandingkan dengan tafsir, dibandingkan dengan rinci. Tapi yang terdengar oleh kita, kadang-kadang kalau ada orang itu doanya misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seakan-akan tidak membekas. Tidak membekas pada yang berdoa atau tidak membekas pada orang yang mendengar. Doanya cuma gitu dong. Padahal itu adalah meminta seluruh kebaikan. Tapi seakan-akan sekali lagi itu membekas ketika orang meminta, ya Allah berilah saya rezeki berupa rumah, rezeki berupa mobil, seakan-akan itu menarik dan enak didengarkan, sehingga orang yang mendengarkan ikut mengamini dengan amin yang semangat juga. Padahal dimintanya sebagian kecil dari dunia. Bukan berarti kita kemudian tidak boleh meminta sesuatu yang khusus, tidak. Akan tapi doa terbaik adalah doa yang jangan sampai kita terlalu mendikte secara detail kepada Allah SWT. Minta yang lebih umum, yang Allah Maha tahu atas keinginan kita semuanya. Itulah ya Allah azani wa asqallah. Adapun yang nanti jangan menunda-nunda, lawannya dari ini insyaallah kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.